Let my people go. Go down, Moses, go down, Moses, go way down, Moses, down in Egypt. Tell Lord Pharaoh, let my people go. Go down, Moses, go down, Moses, go down to Egypt. Go down, Pharaoh, tell Moses, let my people go. When Israel was in Egypt's land, let my people let them go. Let my people go. The Lord told Moses what to do. Let my people let them go. Let my people go. Go down, Moses, go down to Egypt. Go down there, Moses, let my people go. The pillar of cloud shall clear the way. Israel stood by the waterside, and God's command it did divide. When they had reached the other shore, they sang the song of triumph more. Let my people go. Let my people go. Go down, Moses, go down, Moses, go down to Egypt. Go down, Pharaoh, tell Moses, let my people go. Go down, Moses, go down, Moses, go down to Egypt. Go down, Pharaoh, tell Moses, let my people go. Let them go. Let my people go. Let them go. Let my people go down, Moses, way down, Moses, down in Egypt. Go down, Moses, way down, Moses, down in Egypt. Go down, Moses, way down, Moses, down in Egypt. Go down, Moses, way down, Moses, down in Egypt. Let my people go. Selamat hari Minggu. Sahabat terkasih, minggu ini kita berada di Minggu Advent kedua. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti kebaktian online GKI Kayu Putih dengan premier. Pokok-pokok warta lisan sebagai berikut. Pelayanan baptisan dewasa dan peneguhan sidi. Dalam kebaktian hari ini pukul 11, akan dilayankan baptisan dewasa dan peneguhan pengakuan percaya atau sidi kepada saudara-saudara yang telah menyelesaikan katekisasi. Nama-nama yang akan menerima pelayanan tersebut
dapat dibaca pada Warta Jemaat 28 November 2021, halaman 7. Informasi seputar kegiatan Natal. Panitia Natal 2021 akan mengadakan aksi Natal. Apa yang akan kita lakukan bersama? Mari simak tayangan berikut ini. Berita duka cita. Kepada keluarga yang berduka, kami mendoakan agar teguh dalam iman dan menerima anugerah penghiburan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Informasi kegiatan GKI Kayu Putih. Umat terkasih, bagi jemaat yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan gereja, dapat membaca pada Warta Jemaat online di website GKI Kayu Putih atau Instagram resmi @gkikaput.official. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi sekretariat gereja pada jam kerja hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 9 sampai pukul 16. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memulai kebaktian Advent kedua di pagi hari ini. Umat diundang untuk berdiri. Marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 76, Kau yang lama dinantikan. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah.
menunggu penghiburan kasih-Mu. Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lembut, agar kami Kau ajari kasih kerajaan-Mu. Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati pun perintahlah, dan demi kurban darah-Mu, berilah damai yang bakal. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengawali kebaktian Minggu Advent yang kedua ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi oleh Allah, keterpurukan, masalah beruntun, beban hidup yang berat, keputusasaan, kegagalan, kerap kali menjadi celah dan titik lemah yang membuat manusia semakin rapuh. Bahkan tidak jarang di antara kita ada yang kehilangan arah, dan situasi itu menggoyahkan iman sehingga meninggalkan jalan Tuhan. Allah Maha Kasih. Dia tidak membiarkan umat ciptaannya berjalan tanpa arah dan jatuh ke dalam dosa. Allah mengirimkan utusannya untuk menopang umat yang rapuh, untuk kembali mengenali jalan Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius pasal 3, ayat pertama dan kedua berkata, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu.
Umat yang dikasihi Allah, marilah kita memeriksa kembali kehidupan kita di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa kita. Kita masuk dalam doa pribadi. Ya Tuhan, inilah kami umat-Mu yang datang dengan penuh penyesalan. Ketika kami menghadapi situasi di mana kerapuhan hidup membuat kami cemas, khawatir, goyah, ada kalanya kami tidak peka mendengarkan suara Tuhan, atau bahkan kami mengabaikan utusan yang Engkau hadirkan untuk menopang kami yang rapuh. Karena itu Bapa, di tengah-tengah segala keterbatasan kami membawa pengakuan dosa kami. Agar kiranya Tuhan berkenan untuk menerima setiap penyesalan dan juga pengakuan dosa yang umat-Mu telah panjatkan kepada Tuhan. Kami serahkan nih Bapa doa pengakuan dosa kami ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Mari kita menyambut berita anugerah dari Tuhan. Bagi kita yang dengan rendah hati mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, sekarang dengarkanlah berita anugerah dari kitab Mika pasal yang ke-7 ayat 18 dan 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri? Yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Umat dipersilakan untuk memberikan salam damai.
yang terkasih, sebelum kita memasuki pelayanan firman, sebuah persembahan pujian akan disampaikan oleh paduan suara Yunike dalam judul Ditinggikan Namamu. Mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh layak bagi kami untuk meninggikan nama-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, sungguh menyadari akan hakikat keberadaan diri kami sebagai umat yang Engkau kasihi, sebagai umat yang rapuh, namun Engkau berkenan memberikan suluh, bahkan sebagai umat yang rapuh, dan Engkau hadirkan utusan untuk menopang kami. Maka Bapa, ketika sebentar kami akan membaca satu bagian firman Tuhan, dan juga mendengarkan pemberitaan firman-Mu, maka biarlah firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar ini, juga boleh menjadi utusan yang Tuhan sampaikan kepada kami untuk menopang kerapuhan hidup kami, anak-anak-Mu. Ya Bapa, pakailah hamba-Mu yang akan membacakan Alkitab, maupun juga ia yang Tuhan perkenan untuk menyampaikan pemberitaan firman-Mu.
Maka biarlah apa yang kami sampaikan itu sungguh boleh menyapa kehidupan setiap kami. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, karena kami sebagai anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman hidup, kami serahkan doa ini. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab akan disampaikan oleh murid Sekolah Bina Iman Kasih Yesus yang turut melayani bersama kita saat ini. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Malaki 3 ayat 1 sampai dengan 4. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang persembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, serta memeliharanya melalui sikap kehidupan sehari-hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Umat yang terkasih, minggu lalu kita menyaksikan kisah tentang seorang ibu yang bernama Melisa yang sedang bergumul terkait dengan apa yang menjadi panggilannya. Bagaimana kelanjutan kisah tentang Melisa? Kita saksikan fragmen berikut ini. Ibu, kenapa ada anak mengemis dan mengamen di jalanan? Apa mereka tidak sekolah? Kasihan ya, Bu. Fania, jangan jauh-jauh ya. Iya, Bun. Fania cuma mau main balon. Hati-hati nak, nanti jatuh loh. Bunda, balonnya kesangkut pohon. Bunda, balonnya kesangkut pohon. Waduh, gimana ngambilnya ya? Tinggi banget lagi. Nah, itu ada kayu. Bunda, ambil. Minta uang, Bu. Minta uang untuk beli makan, Bu.
Bunda, ada pengemis anak kecil minta uang, Bun. Fania, sebaiknya kita kasih roti dan susu kotak aja ya. Kamu tadi kan bawa kan? Dia belum makan, Bun. Minta uang, Bu. Minta uang untuk beli makan, Bu. Bunda, lihat pengemisnya makan dengan lahap. Bun, ada yang ngamen, kasih lagi ya roti dan susunya. Iya, boleh nak. Huh, Fania, 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 oh Fania, oh. Fania, 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 oh. Bunda. Fania. Aduh nak, kamu kemana aja Fania? Ibu tuh takut. Fania kasih roti dan susu ke pengamen. Bunda takut Fania diculik ya? Bunda, kasihan ya anak yang mengemis dan mengamen tadi. Emangnya kenapa Fania? Memang gak dikasih uang jajan sama bundanya. Oh, bukan begitu nak. Bunda, kenapa ada anak mengemis dan mengamen di jalanan? Memang mereka tidak sekolah. Sekarang kan masih online kan? Oh iya, tadi Fania juga sekolah online. Tapi Bunda, memang mereka punya laptop atau handphone? Wah, ibu juga nggak tahu nak. Bunda, bukannya laptop atau handphone mahal ya, Bun? Bunda, itu bundanya bukan yang mengemis juga. Fania saja, anak TK, sudah memikirkan pengemis dan pengamen anak-anak. Luar biasa. Kagum aku padanya. Bagaimana dengan aku? Apakah bisa membiarkan itu terjadi? Ini menguatkanku untuk meneruskan niatku, memperjuangkan kesejahteraan generasi muda. Walaupun di dunia politik tantangannya besar. Tuhan, aku siap untuk meninggalkan zona nyaman di kampus sebagai dosen. Fania menjadi malaikat kecilku yang memberi pengertian. Tema kebaktian dalam Minggu Advent yang kedua adalah utusan yang menopang yang rapuh. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat akan sebuah film pada tahun 2000-an yang diperankan nyaris sendirian sepanjang film oleh seorang aktor bernama Tom Hanks. Film ini berjudul Castaway. Dikisahkan bagaimana Tom Hanks yang berperan sebagai Chuck Nolan, ia bekerja sebagai sebuah pegawai dari sebuah perusahaan ekspedisi, Federal Express, sebuah perusahaan kargo. Suatu kali ketika dia sedang menempuh perjalanan dengan pesawat terbang, pesawat yang ditumpangnya jatuh dan hancur ke lautan, dan Chuck Nolan dikisahkan terdampar di sebuah pulau yang tampaknya tidak berpenghuni. Ketika Chuck Nolan tersadar dari pingsannya, dia melihat ke sekeliling sekitarnya, dia menemukan sejumlah barang yang turut terdampar
dari pesawat kargo yang ia tumpangi. Ia membuka, ia melihat ada sepatu ice skating, ada bola basket, dan ada satu paket yang tetap dipertahankan, tidak ia buka, dengan harapan ia dapat mengantarkan paket itu ke tujuan sebagai satu simbol harapan dari dirinya. Nah, singkat cerita, karena Chuck Nolan begitu kesepian di pulau tersebut, ia mengalami depresi dan lalu ia mengalami kemarahan dan ia membanting bola basket ke tembok gua yang ia tempati sebagai tempat bernaung. Dan tampak dalam telapak tangannya ia berdarah. Dan kemudian ia melihat bola basket itu ternyata terbentuk telapak tangan, hasil lemparan Chuck Nolan ke dinding. Dan ia kemudian melukis pada bola basket itu wajah. Dan kemudian memberi nama bola basket itu Wilson. Dan Wilson lantas dijadikan teman bercakap-cakap oleh Chuck Nolan untuk menghibur, untuk menggantikan kesepian yang Chuck Nolan rasakan. Satu kali Chuck Nolan berusaha untuk pergi dari pulau tersebut, memanfaatkan barang-barang yang ada, potongan-potongan badan pesawat, dan ia berusaha untuk pergi dari pulau tersebut. Nah, ketika ia sudah ada di tengah lautan, dalam kelelahannya Chuck Nolan tertidur. Dan ketika angin bertiup menerpa rakit yang dia tumpangi, ternyata bola basket yang bernama Wilson itu jatuh ke laut. Dan ketika Chuck Nolan menyadari hal tersebut, ia sedih, ia menangis. Ia merasakan teman yang selama ini mendampingi dirinya tidak lagi ada bersama-sama dengannya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau dikatakan dari ilustrasi tentang film Castaway ini? Kita bisa belajar di sana bahwa ternyata manusia, kita, tidak bisa hidup seorang diri. Sekalipun Chuck Nolan tinggal sendirian di pulau tersebut, namun toh pada akhirnya dia menciptakan rekan maya atau rekan imajinatif, sebuah bola basket yang diberi nama Wilson, dan dijadikan mitra berbicara sebagai sahabat, sebagai teman, untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan topangan bagi Chuck Nolan yang sedang sendirian di pulau tersebut. Apalagi minggu lalu, jikalau Bapak Ibu, Saudara-saudari mengikuti kebaktian online di GKK Putih, maka kita diingatkan keberadaan diri kita sebagai manusia yang rapuh. Terlebih lagi pandemi COVID-19 yang masih kita hadapi menunjukkan betapa kita rapuh adanya. Nah, di tengah-tengah kerapuhan yang kita hadapi, kita manusia membutuhkan sesama untuk menopang, untuk mendukung, untuk berjalan bersama-sama menghadapi kerapuhan hidup. Dan bersyukurlah jika Allah tahu persis keberadaan diri kita. Allah tidak membiarkan diri kita terperosok dalam kerapuhan diri, dalam ketidakberdayaan diri, tetapi Ia mengirimkan utusan untuk menopang kita, untuk menuntun kita. Dalam teks Alkitab yang kita baca tadi, Maleakhi pasal yang ketiga yang pertama dikatakan, "Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku." Nah, sungguh menarik untuk mencermati dalam konteks yang seperti apa Allah melalui Maleakhi menyatakan hal tersebut. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Maleakhi berlatar belakang abad ke-5 sebelum Masehi. Saat itu sebagian besar orang-orang Yahudi sudah kembali ke Yerusalem dari pembuangan di Babel. Dan bait Allah pun sudah kembali dibangun pada pimpinan Ezra dan juga Nehemia. Nah, seharusnya dengan kembalinya orang Yahudi dari pembuangan ke Yerusalem, dibangunnya kembali bait Allah, seharusnya kehidupan masyarakat Yahudi sudah kembali pada tataran yang ideal. Ibarat kata, kalau zaman sekarang pandemi udah selesai, maka kehidupan kita kembali pada situasi yang ideal. Nah, seperti itu juga seharusnya orang-orang Yahudi pada zaman Maleakhi ini. Nah, tapi ternyata apa yang ideal ketika mereka sudah kembali dari pembuangan, ketika bait Allah sudah berdiri dan mereka bisa kembali berbakti bersama-sama, ternyata jauh dari kenyataannya. Dalam ayat yang ketiga, bacaan kita tadi dikatakan Allah akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Tampak dalam bacaan ini bahwa ada perilaku-perilaku yang menyimpang dari orang-orang Lewi.
Kita tahu orang-orang Lewi adalah mereka yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani peribadahan di rumah Tuhan. Tetapi pada zaman Maleaki, orang-orang Maleaki berlaku korup, mencuri persembahan, persepuluhan, dan juga persembahan lainnya. Sehingga Tuhan muak dengan mereka dan Tuhan akan memurnikan mereka. Lalu kalau kita membaca kitab Maleaki pada bagian sebelumnya, yaitu pasal 2, ayat yang ke-8, tampak juga di sana bagaimana para imam, sekelompok orang Lewi yang dipanggil khusus sebagai imam, yaitu keturunan Harun, tampak juga di sana mengajarkan pengajaran yang menyimpang, sehingga menyesatkan umat. Jadi yang terjadi saat itu pada zaman Maleaki adalah adanya kebobrokan moral, yang sayangnya dialami atau lebih tepatnya dilakukan oleh para pelayan di rumah Tuhan, orang-orang Lewi dan para imam. Bayangkan bagaimana dampak sosialnya. Jika orang-orang yang dianggap saleh saja berlaku bobrok, berlaku korup, maka orang-orang yang dilayaninya akan meniru atau malah mengabaikan apa yang mereka ajarkan. Nah, betapa rapuhnya kehidupan masyarakat Yahudi pada saat itu. Lantas apakah Allah membiarkan begitu saja kekacauan yang semakin merapuhkan manusia itu? Ternyata tidak. Allah menyampaikan firman-Nya melalui Maleaki. Maleaki dari kata Ibrani malah artinya utusan, dengan akhiran i berarti aku, utusanku. Untuk apa? Maleaki diutus untuk menegur sekaligus menuntun umat guna menjalani kehidupan yang sungguh diperbarui. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini ketika kita memasuki minggu Advent yang kedua, maka dalam nas pembuka tadi kita pun juga melihat sosok Yohanes Pembaptis yang menjadi pembuka jalan bagi kehadiran Yesus Sang Mesias. Dan kalau kita mencermati nas pembuka tadi, maka bukankah Yohanes Pembaptis memulai karyanya dengan satu seruan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, berilah dirimu dibaptis. Itulah yang disampaikan Yohanes Pembaptis kepada orang-orang Israel. Dari berita Yohanes, sang utusan itu, maka kita melihat ada keserupaan dengan pelayanan, dengan peran Maleaki, yaitu mengajak umat untuk menjalani kehidupan yang benar di hadapan Allah, meninggalkan dosa dan seterusnya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari teks Alkitab di bawah tema utusan yang menopang yang rapuh? Ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah kalau kita bicara tentang kerapuhan dalam hidup manusia, dan kerapuhan itu juga ditandai oleh adanya dosa, adanya perilaku-perilaku yang menyimpang, seperti orang-orang Lewi, para imam dalam bacaan kita tadi, maka kita diingatkan dari bacaan ini, bahwa kerapuhan dalam hidup manusia bukanlah alasan bagi kita untuk tetap hidup dalam dosa. Sekali lagi, kerapuhan dalam hidup manusia bukanlah alasan untuk kita hidup tetap di dalam dosa. Coba cermati kehidupan di sekitar kita. Bukan tidak mungkin kita berjumpa dengan orang-orang yang berkata, saya kan orangnya begitu. Ya, kalau kita berkomunikasi dengan seseorang, kita menegur, kita menyampaikan kritik, lalu orang itu mengatakan, saya kan orangnya begitu. Apa yang muncul dari pernyataan tersebut? Maka bukankah orang tersebut sedang membela diri bahwa kalau dia berlaku begitu, ya itu udah sewajarnya. Dari sananya dia udah begitu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, pernyataan saya kan orangnya begitu seolah-olah menegaskan bahwa dia nggak bisa berubah. Sekali begitu tetap begitu. Apakah memang orang tidak bisa berubah? Ternyata tidak, bukan? Kalau kita cermati kehidupan kita di masa pandemi seperti sekarang dan sebelum pandemi, maka bukankah ada perubahan perilaku di antara kita? Kalau dulu sebelum pandemi kita tidak usah pakai masker, tidak usah sering-sering cuci tangan, nggak apa-apa. Tapi kita berubah oleh karena pandemi. Kita harus rajin-rajin cuci tangan. Kita harus mengenakan masker di saat bepergian keluar rumah. Ada perubahan perilaku, dan itu berarti apa? Bahwa manusia sesungguhnya bisa berubah. Dan memang harus berubah. Firman Tuhan dalam surat Roma pasal 12 ayat yang kedua berkata apa?
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Oleh karena itu, sekalipun di antara kita punya kerapuhan dalam diri, katakanlah ada yang mudah tersinggung, ada yang gampang iri ketika melihat orang lain sukses, ada yang kurang disiplin dalam hal waktu, ada yang mudah tergoda untuk selingkuh dan sebagainya. Sekali lagi, aneka kerapuhan tadi, apapun kerapuhan dalam diri kita, bukanlah alasan untuk kita tetap tenggelam dalam dosa. Kita pasti mampu mengalahkan belenggu dosa itu dengan mengupayakan pembaruan hidup. Minggu lalu, Pendeta Caledus Saragi juga menekankan pentingnya perubahan diri, pentingnya pembaruan hidup. Dan hari ini, dari bacaan firman Tuhan, kita melihat bahwa kalau kita mau mengupayakan pembaruan hidup, pembaruan diri, perubahan itu, kita harus juga mengandalkan kuasa Allah. Firman Tuhan berkata, iya, Allah mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Bukankah itu berarti bahwa pada diri Allah ada kuasa untuk menolong kita, mentahirkan diri, memurnikan kita, menopang pembaruan hidup yang kita perjuangkan. Itu hal pertama. Nah, hal yang kedua, ketika Allah menyampaikan utusan untuk menopang kita yang rapuh, maka kita diingatkan bahwa kita tidak dibiarkan berjalan seorang diri. Itu artinya kita diingatkan tentang pentingnya komunitas, tempat di mana kita bertumbuh, tetapi juga tempat di mana kita mendapat arahan, bimbingan, bahkan juga teguran. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa pandemi seperti sekarang ini, jangan kita merasa puas karena kita bisa warawiri atau pindah-pindah channel melihat khotbah, mengikuti kebaktian dari YouTube berbagai gereja. Kita mendengarkan khotbah dari pendeta yang satu ke pendeta yang lain. Tidak sedikit ada orang-orang yang juga mengikuti kebaktian dari gereja tertentu pada pagi hari, dari GKK Putih pada siang hari, dan seterusnya. Nah, saya percaya bahwa di situ kita pun juga bisa bertumbuh. Tetapi, hal yang perlu disadari adalah bahwa kegiatan online baik, tetapi kita pun juga perlu yang namanya komunitas. Itulah sebabnya selain melaksanakan kegiatan online melalui YouTube, GKI Putih juga menyelenggarakan persekutuan melalui Zoom. Kegiatan online melalui YouTube bersifat one way service, satu arah. Atau kalaupun kita bisa berinteraksi lewat chatting di YouTube, terbatas. Sementara kita sadar bahwa manusia perlu persekutuan, perlu ngobrol-ngobrol. Maka kita adakan kegiatan melalui Zoom. Apakah itu PA gabungan, persekutuan wilayah online, dan sebagainya. Kegiatan lewat Zoom ini bersifat community service. Kita ingin menyediakan wadah bagi umat yang tidak bisa bertemu secara fisik untuk dapat berinteraksi, untuk ngobrol, untuk berbagi cerita, bahkan saling mendoakan lewat persekutuan online yang kita lakukan. Tentu kita berharap ke depan ketika pandemi sudah semakin membaik, sejumlah kegiatan gereja bisa dilakukan kembali di gedung gereja. Dan bukan tidak mungkin beberapa kegiatan akan berlangsung secara hybrid. Sebagian hadir di gedung gereja, sebagian lagi mengikuti secara daring. Itu berarti tersedia kesempatan yang besar bagi kita untuk bersekutu, untuk berkomunitas. Dan mari kita ambil bagian dalam aneka kegiatan yang disediakan oleh gereja tersebut. Sebab sekali lagi kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita butuh teman-teman, kita butuh komunitas. Nah, selanjutnya, jikalau kita bicara soal hidup berkomunitas, maka bukan hanya terjadi dalam konteks bergereja. Hidup berkomunitas pun bisa terjadi dalam konteks di tengah-tengah keluarga. Maka pertanyaannya adalah, apakah keluarga yang kita miliki telah menjadi tempat yang terhangat bagi seseorang untuk mengalami pertumbuhan? Suatu kali ada seorang anak remaja yang datang kepada orang tuanya untuk curhat. Dia berharap mamanya mau mendengarkan keluh kesahnya, mau mendengarkan pergumulannya. Dan ketika ia sudah mengutarakan apa yang sedang ia hadapi, mamanya memberikan respon begini. Kamu ini gimana sih? Seperti orang yang kurang beriman, berdoa saja. Nah, anak remaja itu bukannya tidak mau berdoa, dia sudah berdoa.
tetapi ia juga membutuhkan relasi dengan mamanya. Dia membutuhkan pendampingan dari mamanya. Dia membutuhkan guidance dari mamanya. Apakah yang ia pikirkan, apakah yang ia lakukan ini sudah benar atau tidak. Tetapi mamanya justru memberikan nasihat atau wejangan secara moralistik. Berdoa saja, seolah-olah masalah akan segera selesai setelah itu. Bukan berarti kita sedang meragukan kuasa doa, tetapi ada kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh anak remaja tadi. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh anak remaja tadi seperti mensahihkan temuan dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Bilangan Research Center terhadap 1.400-an kaum muda se-Indonesia 3 tahun yang lalu. Salah satu penggalan hasil survei tersebut menyatakan bahwa orang tua yang sering meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan anak mereka serta mendukung anak mereka dalam mengerjakan tugas sekolah atau di saat anak-anak mengerjakan tanggung jawab yang lain, cenderung menghasilkan anak-anak yang dapat menemukan tujuan hidupnya di dalam Tuhan. 62,2% responden mengatakan, iya, aku menemukan tujuan hidupku di dalam Tuhan. Lalu anak-anak yang didampingi oleh orang tua juga memiliki persekutuan akrab dengan Tuhan, memiliki harapan dan keyakinan yang lebih tinggi dalam mencapai cita-citanya. Dan kaum muda yang sering mendapat dukungan dari orang tua juga memiliki kecenderungan yang rendah untuk berpikir bunuh diri. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga, dalam hal ini orang tua, sesungguhnya bisa berperan menjadi utusan Tuhan dalam menopang kerapuhan dalam diri anak-anak muda. Oleh karena itu, jadikanlah keluarga kita sebagai tempat yang terhangat bagi pertumbuhan seseorang. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ketika kita meyakini bahwa Tuhan menyampaikan utusan untuk menopang kita yang rapuh, maka hal yang perlu kita sadari adalah bahwa Tuhan sanggup menghadirkan utusan yang tidak kita duga, utusan yang tidak kita perhitungkan sebelumnya untuk menopang dan menolong kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau tadi kita menyaksikan fragmen dalam rangka Advent yang kedua, maka tokoh perempuan Melissa mendapatkan inspirasi dari seorang anak kecil yang punya kerinduan untuk berbagi, yang punya kerinduan untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Dan itu ikut memperkuat apa yang menjadi panggilan dalam diri Melissa. Padahal anak kecil itu tentu belumlah menjadi pribadi yang dewasa, belum juga punya pendidikan yang tinggi, tapi anak kecil itu menjadi inspirasi. Sosok yang tidak dibayangkan sebelumnya bisa Tuhan pakai untuk menghadirkan topangan bagi kita. Atau coba kita ingat kembali sosok Yohanes Pembaptis yang tadi kita singgung dalam nas pembuka. Alkitab mengisahkan sosok Yohanes Pembaptis tampak aneh. Dia mengenakan jubah dari bulu unta, mengenakan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan juga madu hutan. Penampilannya sangat nyentrik. Tidak ada yang menyangka bahwa ia adalah utusan Tuhan untuk membuka jalan, mempersiapkan jalan bagi Mesias. Pun begitu dengan kehidupan kita. Bukan tidak mungkin Allah sanggup menghadirkan orang-orang yang tidak kita kenal untuk menuntun, untuk menegur, atau bahkan untuk menguatkan kehidupan kita di tengah hidup yang rapuh ini. Ambil contoh beberapa waktu yang lalu, bukan tidak mungkin di antara kita mengikuti berita yang cukup gencar disampaikan, apalagi ada video viral tentang seorang perempuan yang mengaku anak jenderal bintang 3 yang cekcok mulut dengan seorang ibu yang sudah cukup lanjut usia, yang ternyata adalah ibu dari seorang anggota DPR. Nah, setelah perempuan muda tadi begitu nyolot hebatnya, bahkan menggunakan protokol TNI untuk menjemput dirinya, beberapa hari kemudian ia mengadakan konferensi pers dan ia meminta maaf, bahkan mencabut laporan di kepolisian. Nah, apa yang terjadi sebelumnya terhadap perempuan itu sehingga dia mau meminta maaf? Kita tahu netizen Indonesia yang terkenal jago dalam mencari data, rupa-rupanya berusaha untuk menemukan siapa sih perempuan muda tadi yang ngaku-ngaku anak jenderal bintang 3 dan dekat dengan pengurus partai politik katanya. Nah, setelah netizen berhasil menemukan sosok perempuan tersebut, maka netizen mengkritik apa yang disampaikan atau apa yang dilakukan oleh perempuan muda tadi. Tidak pantas. Ia berlaku arogan, marah-marah kepada seorang ibu yang lebih tua dari dirinya. Nah, pressure dari netizen itu lantas membuat perempuan tadi sadar
bahwa dia telah melakukan kesalahan. Karena itu ia menyampaikan permintaan maaf. Nah, dalam hidup keseharian kita, bukan tidak mungkin Allah memakai orang-orang tertentu yang tidak kita duga sebelumnya untuk menjadi utusan yang menuntun, yang membimbing, yang mengarahkan kita pada jalan kebenaran. Kiranya kita peka untuk mengenali tuntunan Allah yang seperti itu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kini tiba saatnya bagi kami untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami rindu untuk berdoa bagi warga jemaat yang saat ini sedang menghadapi pergumulan, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih kami hadapi. Agar kiranya Tuhan menolong mereka, bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, bagi mereka yang mendambakan ada perbaikan dalam penghasilan keluarga, atau persoalan di tengah-tengah keluarga sekalipun, agar kiranya Tuhan menolong dan juga menopang. Kami percaya Engkau berkenan dan Engkau menghadirkan utusan untuk menopang kami yang rapuh tersebut. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk warga jemaat yang sedang sakit atau mengalami kelemahan tubuh, agar kiranya mereka tetap punya pengharapan, punya semangat, punya kekuatan untuk menjalani hari-hari kehidupan anugerah Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga di mana orang tua tunggal atau single parent menjadi bagian yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami sebagai gereja. Agar kiranya Tuhan menopang kerapuhan yang ada kalanya mereka rasakan, sehingga mereka tetap kuat, mereka dimampukan untuk bekerja tapi juga mengurus anak-anak yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan mereka. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk masa raya Natal yang sedang kami masuki saat ini. Kami berdoa untuk panitia Natal yang sudah bekerja sejauh ini. Berkati setiap rencana-rencana kerja yang mereka miliki. Berkati pelaksanaan beberapa kegiatan, apakah itu Christmas Carol kepada sejumlah warga jemaat, kegiatan penggalangan dana untuk aksi sosial, maupun juga berbagai kegiatan yang lain, apakah itu rekaman kebaktian, latihan, dan sebagainya. Sehingga seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menunjang penghayatan masa Raya Natal dari umat Tuhan dapat berjalan dengan baik dalam anugerah Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pandemi yang belum usai, namun kami punya harapan yang begitu kuat bahwa kami bisa menghadapi pandemi tersebut dengan kerjasama yang baik. Antara masyarakat dan pemerintah mengerjakan bagiannya masing-masing dan tetap mengedepankan protokol kesehatan yang disiplin, sehingga pandemi yang terjadi dapat semakin dikendalikan dan membaik dari waktu ke waktu. Berkatilah juga Bapak program vaksinasi yang tentu digencarkan oleh pemerintah, agar kiranya masyarakat semakin banyak yang mau memberikan dirinya untuk divaksinasi, sehingga kerinduan kami agar dapat terbentuk herd immunity dapat terwujud oleh karena anugerah dan juga campur tangan Tuhan. Ya Bapa, inilah rangkaian doa syafaat kami.
Kami percaya Tuhan akan mendengar, Tuhan juga akan menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya. Karena itu Bapa, kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, dalam syukur atas kasih setianya yang menyertai dan memanggil kita untuk meneruskan karya kasih-Nya bagi kehidupan, marilah kita membawa persembahan dengan berlandaskan firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaan-Nya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Umat diundang berdiri. Marilah kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah yang sungguh baik, yang telah melimpahkan berkat dan anugerah kepada kami. Saat ini ya Tuhan, dengan sukacita kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan memberkatinya, agar dapat dipakai untuk menyatakan kasih dan kerajaan-Mu di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, kebesaran kasih Allah membuat Dia senantiasa merangkul umat ciptaannya. Di sepanjang sejarah dituntunnya kita, manusia, melalui kehadiran utusan-utusannya untuk menopang kerapuan umat yang dikasihinya. Bersyukurlah dan mari menjadi utusan-utusan Allah yang menopang sesama yang membutuhkan. Memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai,
dari mana terlepas. Pelihara seluruh pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Umat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita kembali dalam iringan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha, 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 amin, amin, amin. Kebaktian telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.